Kaum muslimin yang mulia, kita berada di 11 Rabiul Awal, hari yang kita kenal sebentar lagi dengan hari Maulid Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kehadiran beliau adalah berkah dari Allah untuk sekitar semua, bahkan untuk umat manusia. Dia datang membimbing manusia agar mereka tidak tersesat, memberikan mereka cahaya agar tidak hidup dalam kegelapan. Walladhi, yang Allah kirim, arsala rasulahu bil huda, dengan petunjuk. Tanpa beliau, tanpa bimbingannya, tanpa ayat-ayat yang beliau terima dari Allah disampaikan kepada sahabat, terus kepada tabi'in dan sampai kepada kita, tentulah kita akan jadi hamba-hamba yang tersesat dan selalu hidup dalam kegelapan. Maka kaum muslimin yang mulia, tema kita siang ini adalah wajibuna nahwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi hak beliau atas kita, umatnya. Kaum muslimin yang mulia, di waktu yang terbatas ini, pertama kita sadarkan diri kita semua bahwa kita wajib mengimani Rasul alaihi salatu wassalam, mengimani kerasulannya, bukan karena permintaan dia, bukan karena dia yang bersikeras mengatakan ana Rasulullah, tapi adalah karena perintah Allah. Allah yang perintahkan kita, karena beliau Rasul yang mulia diutus oleh Allah menjadi Rasul. Kita sebagai umatnya mesti mengimaninya. Makanya Allah mengatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amanar rasul bima unzila ilaihi, Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Wal mu'minun, begitupun dengan orang-orang beriman. Kullun, Rasul dan orang-orang beriman itu amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya, wa rusulihi, dan juga beriman kepada Rasulnya. Kewajiban kita pertama kepada Nabi adalah mengimaninya sebagai salah seorang Nabi di antara 240.000 Nabi, di antara 313 orang Rasul yang Allah kirim ke muka umat manusia. Maka beliau adalah Rasul yang mesti kita imani. Nabi di 124.000 orang Nabi yang Allah utus ke muka bumi, beliau adalah Nabi terakhir, Rasul terbaik, dan Rasul terakhir Allah kirim kepada umat manusia. Keimanan yang lahir karena ma'rifah, karena kita mengenalinya. Bukan sekedar beliau adalah didoktrin agar kita beriman kepadanya, tapi kita beriman kepadanya karena kita mengenalinya. Bukan sekedar siapa namanya, kapan lahirnya, siapa ayah ibunya, tapi kita bahkan memahami semua perjalanan hidupnya dari sejak beliau kecil sampai kemudian beliau diutus ketika berusia sampai 40 tahun, sampai kemudian 23 tahun berdakwah, memberikan contoh teladan bagi umat manusia. Karena itulah kita beriman kepadanya. Kita beriman kepadanya karena beliau adalah sosok yang menghabiskan semua sumber daya yang Allah berikan kepadanya, usianya, ilmunya, kemudian sikapnya, untuk menjadikan kita hamba Allah, umat manusia, umatnya, menjadikan beliau sebagai teladan yang patut dicontoh karena keistimewaannya sebagai personal, karena contoh terbaik yang beliau tampilkan sebagai seorang ayah, bahkan sebagai kepala rumah tangga. Beliau katakan alaihi salatu wassalam, khairukum khairukum li ahlihi, yang paling baik di antara kalian, kita umat beliau adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik bersikap terhadap keluargaku. Beliau sosok penyayang yang luar biasa kepada anak-anak, sangat dekat dengan anak dan cucunya, bahkan dengan semua anak-anak lainnya. Suatu ketika beliau kedapatan mencium anak dan cucunya. Beliau kemudian menggendong cucunya, lalu kelihatan oleh seorang badui yang punya 10 orang anak laki-laki. Orang badui ini kemudian heran, apakah kamu mencium anakmu atau mencium cucumu? Kata beliau, kamu punya berapa anak? Aku punya 10 orang anak. Pernahkah kamu mencium mereka? Kata beliau, tidak. Kata Nabi, siapa yang tidak pernah menyayangi orang-orang yang di bumi, tidak akan pernah disayangi oleh malaikat dan orang-orang yang ada di langit. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah
kasihilah orang-orang yang tinggal di muka bumi. Niscaya kamu akan dikasihi dan disayangi oleh malaikat yang tinggal di langit. Sayangilah anak-anak kita, cintailah mereka, doakanlah mereka, dan begitu pun bersikap baiklah kepada keluarga. Karena keluarga adalah penopang hidup kita. Keluarga adalah modal yang dengan bersama mereka sangat mungkin banyak amal soleh kita tunaikan. Maka beliau katakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik sikapnya kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik sikapku terhadap keluargaku. Maka beliau sangat mudah dan tidak keberatan bahkan membantu pekerjaan istrinya, pekerjaan rumah tangganya. Ditemukan beliau bahkan membantu keluarganya, bahkan menjahit pakaian-pakaian sobek yang dia miliki demi penghormatan dan kasih sayangnya kepada keluarganya. Pertama, kaum muslimin yang mulia, kewajiban kita kepada Nabi adalah kita mesti mengimaninya yang hadir, bukan karena kita sekedar tahu nama, tahu kapan lahirnya, tapi kita tahu bahkan sejarah hidupnya. Itulah kemudian khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kita semua. Selain kita umat Islam dan umat Nabi, punya buku tentang solat yang benar di rumah kita, punya buku tentang puasa yang benar di rumah kita, punya buku tentang solat yang benar, zakat yang benar, dan ibadah haji yang benar di rumah kita. Kita mesti pastikan di rumah kita juga ada satu buku paling tidak di rumah kita tentang sejarah hidup pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dengan itu kita bisa beriman kepadanya karena pengetahuan dan pemahaman kita. Yang kedua adalah mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintainya. Kenapa? Karena beliau sangat mencintai kita umatnya. Beliau menghabiskan semua sumber daya bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk kepentingan umatnya. Bahkan wasiat terakhir sebelum beliau wafat pun tentang kita. As-salah, 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 tentang solat wahai umatku, tentang solat wahai umatku. Beliau tidak sedih kemudian akan berpisah dengan keluarganya, tapi beliau sedih karena akan berpisah dengan kita umatnya. Beliau tidak punya cukup waktu lagi untuk kemudian menyampaikan hidayah yang Allah berikan kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Karena itulah kemudian para sahabat sungguh sangat menyayangi Nabi, sungguh sangat mencintai Nabi. Ketika surat An-Nasr turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullah, bila pertolongan Allah sudah turun, wal fathu, dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu saksikan manusia masuk berbondong-bondong memeluk agama Allah ini. Para sahabat kemudian, Abdullah bin Abbas dan lain-lain kemudian menangis. Apa yang menyebabkan dia menangis? Ini adalah isyarat tentang kepergian Rasul. Kenapa? Ketika pertolongan Allah sudah datang, ketika agama sudah dimenangkan, tandanya Nabi akan pergi menghadap Allah. Ini adalah ayat perpisahan, karena sebentar lagi beliau akan meninggalkan kita. Maka kemudian ketika Umar mengatakan, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai. Sungguh ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu. Cintaku kepadamu bahkan melebihi cintaku kepada anak-anakku, cintaku kepada keluargaku. Illa min nafsi. Satu-satunya cinta yang bisa mengalahkan cintaku kepadamu ya Rasulullah adalah cintaku kepadamu. Nabi kemudian mengatakan, la ya Umar, belum sempurna imanmu hai Umar. Seseorang belum sempurna imannya kecuali ketika dia lebih mencintai aku dibanding anaknya, dibanding keluarganya, bahkan dibanding dirinya sendiri. Umar kemudian mengatakan, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai hatta min nafsi. Ya Rasulullah, sungguh aku sangat mencintaimu. Cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada siapapun, bahkan dibanding cintaku kepada diriku sendiri. Maka pastikan kaum muslimin yang mulia, kita mencintai anak dan istri kita, kita mencintai harta dan benda kita. Sebagian mungkin mencintai jabatan dan apapun yang Allah karuniakan kepadanya, tapi Allah menggarisbawahi, kita tidak boleh mendahulukan cinta kita, kecuali pertama cintailah Allah lebih besar, kemudian cintailah kemudian Rasulullah lebih besar, dan kemudian yang ketiga berjuang untuk membela dan menegakkan kebenaran yang Allah kirimkan ke muka bumi ini, yang diajarkan oleh Nabi yang mulia
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan demikian wajib hukumnya bagi setiap umat Islam lebih mencintai Nabi dibandingkan bahkan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah ittiba'uh, meneladaninya, mencontohnya. Beliau bukan sekedar sosok pribadi seperti kita, tapi beliau adalah rajulan yuha ilaihi, laki-laki yang diberi wahyu. Bukan sekedar seperti orang kafir katakan, dia makan dan dia minum. Dia laki-laki seperti kita, bahkan yamshi fil aswaq, dia bahkan berjalan di pasar. Ya, dia manusia seperti kita. Dia makan dan minum. Dia punya keluarga, tapi beliau diberikan oleh Allah wahyu. Itulah istimewanya dia. Sehingga semua yang beliau lakukan, semua yang beliau lafazkan bukan karena kehendaknya. Makanya Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak satu kalimat pun keluar dari lisannya, melainkan itu adalah karena wahyu yang dia wahyukan oleh Allah kepadanya. Maka ikutilah bagaimana sikap dia terhadap Allah, bagaimana sikap dia terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, terhadap sahabatnya, terhadap alam sekitarnya. Kewajiban kita adalah mencontoh dan meneladainya. Itulah kenapa Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul itu ada contoh terbaik bagi kalian. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang berharap bertemu Allah, yang beriman dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsira. Dan kita pastikan kita mengukur diri kita sendiri. Apakah kita berharap bertemu Allah? Apakah kita benar-benar mencintai dan ingin bertemu dengan hari akhir? Dan kita banyak-banyak mengingat Allah. Buktikan itu semua dengan mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul kepada kalian, ikutilah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, maka tinggalkanlah. Bukan untuk kepentingan Nabi, bukan untuk kepentingan keluarganya, tapi untuk kepentingan kita semua, umatnya, yang beliau inginkan selamat dari kegelapan di dunia dan kegelapan di akhirat. Yang keempat, kaum muslimin yang mulia, kita wajib, dan di antara yang Allah minta kepada kita adalah mendoakannya, bersalawat kepadanya. Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Apa makna salawat Allah kepada Nabi? Allah menyajikan tempat terhormat di sisinya. Tempat terbaik sudah beliau siapkan. Allah siapkan untuk Nabi yang mulia. Apa maknanya salawat dari para malaikat? Malaikat bermohon kepada Allah. Dan salawat dari kita adalah doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Sallu alaihi wasallimu taslima, ucapkanlah salawat kepadanya. Karena Allah melalui nabinya katakan, man shalla alayya salatan sallallahu bihi alaihi biha alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, bukan untuk kepentingan Nabi, tapi untuk kepentingan kita, Allah telah mengizinkan nabinya mengatakan sallallahu alaihi biha asyara. Allah ganti salawat yang satu kali dari kita itu dengan 10 janji rahmat dan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin sedang Jumat yang mulia, kalau kita bertemu dengan hari-hari besar, hari-hari agung, kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam, kita bukan sekedar tahu, oh ini Nabi kita, tapi yang paling penting adalah sejauh mana kita bersikap terhadapnya, karena beliau adalah utusan terbaik dari Allah, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kebodohan kepada pengetahuan. Kaum muslimin sedang Jumat yang mulia, mudah-mudahan kita semua kelak, jika hari ini kita mengikuti syariat yang Allah sampaikan kepada Nabi dan Nabi sampaikan kepada sahabat dan kita jalani, kelak kita pada hari kiamat berada dalam barisan panjang kafilah umat beliau yang kelak berhak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Dialah Allah yang telah mengirimkan Rasulnya kepada umat manusia bilhaq, dengan membawa kebenaran, liyudhirahu ala dini kulli, dan juga membawa agama yang benar, agar agama yang benar ini Allah menangkan atas semua agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Kaum muslimin yang mulia, di antara syarat agar iman dan amal soleh kita menjadi bernikmat, menjadi rasa manis dan kemudian punya kelezatan adalah ridha dengan Rasul sebagai teladan, ridha dengan Muhammad sebagai Rasul. Nabi kita katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi, "Dzaqa ta'mal iman." Sungguh manisnya iman, lezatnya ketaatan. Ada orang salat tapi kemudian tidak merasakan nikmatnya. Ada orang berpuasa tapi kemudian tidak merasakan nikmatnya. Ada orang bersedekah, berzikir tapi tidak merasakan nikmatnya. Ada apa dengan itu semua? Maka ulama kita mengatakan, bila kalian tidak merasakan kenikmatan dalam ketaatan, maka tudinglah dirimu. Penyebabnya bukanlah orang lain, tapi dirimu sendiri, karena Allah adalah syakur, maha bersyukur atas semua perbuatan. Maka amal soleh yang kita lakukan pastinya memberikan kenikmatan, memberikan kelezatan dalam hati kita. Tapi ada 3 syarat yang Nabi kita katakan. Pertama, kalau kita rela Allah sebagai Tuhan, setiap keputusan terkait dengan kita terima dengan lapang dada. Hari mungkin hujan, hari mungkin panas, hari kita mungkin sehat, hari mungkin kita lapang, hari mungkin kita sempit. Kalau itu keputusan Allah, terimalah dengan lapang dada. Waradiya bil islami dina, rela dengan Islam sebagai agama, dengan halal dan haramnya, dengan perintah dan larangannya. Jangan satu pun yang kita komplainkan dari syariat ini kepada Allah. Karena siapa yang rela Islam sebagai aturan hidupnya, Allah ganti dengan kelezatan dalam ketaatan. Yang ketiga adalah waradiya bi Muhammadin rasula, rela dengan Muhammad sebagai Rasul. Cukuplah Muhammad teladan kita, cukuplah Rasul sebagai idola kita, cukuplah beliau panutan kita di muka bumi ini dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai ayah, sebagai pribadi, sebagai suami, bahkan sebagai hamba Allah yang lainnya. Innallah